pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Saya persilakan kepada seorang teman untuk membawakan doa. Kehadiran peserta didik pada kesempatan ini, Anastasia Nuri Makin, Erliani Sula-Lejo, Franciscus Burgiastian, Magdalena Gulamakin, Maria Geregi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melihat tentang surat-surat Paulus. Ketika kita berproses bersama melihat surat-surat Paulus ini, pada akhirnya kita harus merujuk pada 4 hal yang menjadi pemakna bagi kita saat kita mendalami surat-surat Paulus ini. Yang pertama, dengan mempelajari surat-surat Paulus ini, kita akan menyatakan rasa syukur kepada Tuhan atas pesan-pesan suci dari Tuhan yang terpatri dalam diri surat-surat Paulus. Yang kedua, dengan mempelajari surat-surat Paulus ini menuntut kita untuk memberikan kesaksian dalam seluruh hidup kita tentang isi dari surat-surat Paulus. Dan yang ketiga, kita akan memahami tentang pokok-pokok ajaran dari surat-surat Paulus. Kita mendalaminya, tetapi terlebih dahulu kita harus bergerak dulu sehingga kita menjadi segar, sehat, tidak mengantuk dalam berproses ini. Kepada teman yang bisa membawakan animasi, kami persilakan. Baik teman-teman sekalian, buka kaki selebar bahu, tangan dipinggang, putar kepala hitungan 1 dan 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kembali pada materi pembelajaran kita, surat-surat Paulus. Ada berapa surat-surat Paulus? Silakan anak. Ada 13 surat Paulus. Ada 13 surat Paulus. Sebutkan salah satu surat Paulus untuk mewakili ke-13 surat Paulus ini. Surat Paulus kepada Filemon. Surat Paulus kepada Filemon. Ketika saudari menyebutkan surat Paulus kepada Filemon, alasan apa yang mendorong Paulus untuk menulis suratnya kepada Filemon? Filemon memiliki seorang budak bernama Onesimus. Budak ini melarikan diri sampai bertemu dengan Paulus dalam penjara. Kemudian yang kedua, antara Onesimus dan Paulus terjalin hubungan yang akrab. Bahkan Onesimus menjadi pembantunya Paulus. Latar belakang tujuannya meminta kepada Filemon agar menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai seorang sahabat. Kita semua diciptakan menurut gambar dan citra asli. Dulu kita pernah menulis surat, entah kepada teman kita, kepada pacar kita. Pasti dia punya aturan mainnya. Ada pembukaannya, ada isinya, ada penutupnya. Kalau saja kita mengetahui surat Paulus tadi, siapa bisa menjelaskan kepada saya tentang struktur dari surat-surat Paulus, teristimewa surat Paulus kepada Filemon? Silakan.
Struktur surat Paulus pada Filemon ada 3 struktur. Yang pertama, pembuka. Pembuka terdapat dalam ayat 1-7 yang berisi salam dan ucapan syukur. Struktur yang kedua yaitu isi terdapat dalam ayat 8-20. Surat Paulus sudah menjadi jelas. Pembuka itu terpaku dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7. Berisikan tentang apa? Salam dan ucapan syukur. Salam hai engkau Filemon. Salam hai engkau Onesimus. Yang kedua, isi. Itu terangkat dalam ayat 8 sampai dengan ayat 22. Berisikan tentang apa? Permohonan dari Paulus kepada Filemon agar dapat menerima Onesimus sebagai seorang sahabat dan bukan sebagai seorang budak. Mengapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan citra Allah. Dan yang terakhir penutup yaitu terpaku dalam ayat 23 sampai 25 yang berisikan salam penutup. Kita bagi dulu surat Paulus secara perorangan dan surat Paulus secara kelompok. Kalau secara perorangan ada 3 tadi, yaitu Titus, Timotius, dan Filemon. Sementara secara kelompok, yaitu surat Paulus kepada Roma, Galatia, Efesus, Korintus, Tesalonika. Pasti kamu bertanya, Romo kok ini cuma 5 saja? Nah, cuma 5 saja. Benar. Sebagaimana yang tertulis di papan cuma 5. Tetapi Paulus menulis suratnya sampai ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Sehingga surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus juga. Sehingga totalnya yang kepada jemaat itu berisikan 10, sementara yang kepada orang per orang berisikan cuma 3. Kita sudah mendalami suratnya, tetapi kita juga harus tahu siapa itu Paulus. Paulus dari awal namanya itu adalah Saulus. Namanya Saulus. Ia dikenal sebagai seorang yang anti Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus, dia tangkap, dia pantai, dia bunuh. Tetapi karena Allah melihat tindakan keji yang Saulus lakukan kepada orang-orang Kristen, maka ketika dia mengadakan perjalanan ke Damsyik dengan menunggang kuda, di tangan kanannya ia pegang belati, di tangan kirinya ia pegang senjata untuk membela dirinya, saat yang sama Tuhan menyapanya. Dan ketika Tuhan menyapanya, ia jatuh tersungkur di tanah. Saat ia jatuh, ia menjadi buta. Dia tidak tahu kan, kalau orang buta, engkau di mana nih? Oh, engkau di mana? Barangkali dia kagak perkasa. Ketika dia jatuh, dia menjadi buta. Allah tetap tidak membiarkan dia buta. Allah justru memanggil Ananias untuk datang merawatnya. Dan ketika dalam proses perawatan itu, maka dia yang tadi buta menjadi tahir. Karena itu nama Saulus berubah menjadi Paulus sebagai rasul para bangsa. Ketika ia berubah menjadi Paulus, ia pergi mewartakan kabar gembira dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya itu Paulus, ketika ia pergi mewartakan kabar dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tidak lama untuk menetap di sana. Dia tidak lama. Ia justru paling lama dia tinggal itu 1,5 tahun. Setelah itu dia keluar dari tempat itu. Yang contoh, dia datang, dia tinggal di Paroki San Juan Lebau. Dia hidup, lihat ada umat di sini.
Setelah dia lihat keadaan umat ini bagaimana, semua sudah dia siapkan mereka punya iman, beri pembinaan untuk mereka, baptis untuk mereka, semua sudah siap. Dia keluar lagi, dia pindah ke paroki katedral. Ketika dia sampai di paroki katedral, ternyata dia dengar di sana, di paroki San Juan, ada juga ajaran-ajaran palsu yang masuk. Yang dari awal dia sudah siap dan baik. Orang mau masuk takut, mereka takut karena Paulus ada. Saat Paulus keluar, baru tiba 1-2 bulan di paroki katedral, dia mendengar di sana bahwa ada bid'ah, ada ajaran sesat, ada ajaran palsu yang akan menghantui iman kekristenan di paroki San Juan Lebau. Karena itu dia mulai menulis suratnya, menulis surat. Umatku di paroki San Juan Lebau, orang yang selama ini percaya kepada saya, percaya kepada Tuhan Allah, iman yang kokoh, harapan yang kuat. Kenapa pada saat ini, ketika saya tinggalkan kamu harus berbalik dan percaya kepada ajaran sesat. Dengan menulis suratnya itu ada 2 hal yang kita tangkap di situ. Yang pertama, Paulus mau mengingatkan kepada mereka bahwa yang saya ajarkan kamu dulu itu haruslah tetap kamu berpegang teguh. Dan yang kedua, Paulus juga mau mengatakan bahwa saya mengambil bagian dalam persoalan kamu. Kamu tidak berjalan sendirian, tetapi kamu ada bersama dengan saya. Bila sendirian kita lemah, bila kuat, bila bersama kita menjadi kuat. Itulah prinsip Paulus dalam menjalankan karya pastoralnya. Karena itu dia menulis surat. Maka ketika surat itu datang, penatua mulai membacakan. Umatku sekalian, kita dengar bahwa Paulus yang selama ini ada bersama dengan kita mendapatkan malapetaka. Ia tidak membiarkan kita sendirian. Ia justru ada bersama kita, mengambil bagian bersama kita dalam bentuk suratnya. Jadi singkatnya, isi surat Paulus itu adalah mengambil bagian dalam pemerintahan umat dan sekaligus memberikan peneguhan. Setelah kita diantar untuk mendengarkan latar belakang tentang surat Paulus, strukturnya, isinya, maka kita akan berdiskusi lebih mendalam tentang surat Paulus itu. Saya membagi kamu dalam 4 kelompok. Kelompok 1 berada di samping kirinya saya. Silakan bergerak anak dan membentuk kelompok. Kelompok 2 ada di depan saya. Silakan bergabung. Kelompok 3 ada di samping kanan saya. Kelompok terakhir ada di samping tembok, tetap hijau. Silakan. Dengar dia punya instruksi itu sebelum saya memberikan pertanyaan. Dalam kelompok ini anak, kamu berdiskusi bersama, lalu pada akhirnya kamu menentukan 1 orang untuk mempresentasikan hasil disko kita. Diskusi kelompok. Ngomong sama-sama dulu, buat 1 orang mau presentasi. Untuk kelompok 1 mendalami 2 pertanyaan berikut ini. Menurut Anda, apa itu surat? Dengan kata lain, apa yang Anda ketahui tentang surat, pengertian surat? Yang kedua, apa fungsi surat pada zaman perjanjian baru? Fungsi surat itu 2. Ini yang harus digeluti, dipikirkan dalam kelompok. Setelah itu mengutus 1 teman mempresentasikan. Paham? Oke. Terima kasih. Kelompok kedua.
Yang pertama, jelaskan latar belakang dan tujuan Paulus menulis surat-suratnya. Latar belakang dan tujuan Paulus menulis surat-suratnya. Kalau tadi dalam pengantar saya itu kita hanya lihat surat kepada Filemon. Sekarang latar belakang keseluruhan surat Paulus ada 13 tadi anak. Latar belakangnya apa dan tujuan penulisan surat. Yang berikut kelompok 3. Pengelompokan surat-surat Paulus. Kamu buat pengelompokan. Pengelompokan itu beda dari struktur anakku sayang. Pengelompokan atas surat-surat Paulus. Kamu cuma satu saja, karena saya tahu bahwasannya luas. Pengelompokan atas surat-surat Paulus. Paham atau ada pertanyaan? Paham ya, Pak. Jelaskan struktur surat-surat Paulus. Saya memberikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Lihat, ingat itu remember, jangan lupa itu don't forget. Saya suka itu I love you, hanya kamu, only you. Ulang, siap? Satu orang pimpin bisa? Atau saya dulu ya? Ingat itu remember. 1, 2, 3. Ingat itu remember, jangan lupa itu don't forget. Saya suka itu I love you, hanya kamu, only you. Oke, makasih. Silakan maju. Ada kesulitan ya? Satu orang. Atau kalau kamu 2 mau kayak maju 2 orang itu tidak. Itu satu variasi. Masih tahu? Kalau dengan kita pada sekolah ini kan di bawah Kementerian Agama. 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. 5 nilai budaya kerja Kementerian. Integritas, profesionalitas, inovasi. Ya,
Ingat, satu hati, aneka wajah. Yang satu om kiri, satu om ke kanan. Lalu keteladanan apa? Tanggung jawab. Lalu keteladanan. Ada persoalan tidak ada? Angkat muka anak dan tunduk ke belakang. Mau untuk melenturkan urat-urat kita. 1, 2, 3. Mau pindah basis kami. Mau pindah basis kami. Mau pindah basis kami. Mau pindah basis kami. Sekarang lagi. Siap. Ingat itu remember. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat itu remember. Pada saatnya untuk kita mempresentasikan hasil diskon. Bagaimana persisnya? Kita menanti pariwara berikut ini. Kelompok 1, kami persilakan. Kita jalan dengan terbuka. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ayah. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, nomor 1, pengertian dari surat. Menurut kami, surat merupakan sarana komunikasi untuk disampaikan secara tertulis oleh pihak pengirim kepada pihak penerima dengan tujuan memberitahukan suatu pesan. Nomor yang kedua, apa fungsi surat pada zaman perjanjian baru? Yang pertama, surat merupakan sarana komunikasi yang telah lama dipergunakan dalam sejarah manusia. Yang kedua, surat sebagai sarana komunikasi biasa dipakai oleh pejabat negara, pemimpin agama, filsuf, dan pedagang. Yang ketiga, Paulus merupakan seorang penulis yang mana tulisannya banyak tersinggung. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya kepada Saudara Yuyun kelompok 1. Dan tadi kan Saudara Yuyun sudah menjelaskan tentang surat-surat. Di sini saya mau bertanya, bagaimana dengan zaman sekarang itu media sosial seperti WA atau Facebook? Apa itu disebut dengan surat? Baik, terima kasih Saudara Dato. Jadi pertanyaannya tidak termasuk dalam surat karena memang WhatsApp juga mengirim pesan, tetapi kalau surat itu ditulis dalam dokumen yang ditulis langsung dalam kertas. Kalau itu bukan kertas, itu tuh seperti aplikasi instan yang mengirim video. WhatsApp kan bisa video, kalau di kertas tidak bisa di video. Jadi jawabannya itu tidak termasuk dalam surat. Kita berikan tepuk tangan dulu. Persoalan tadi yang diungkapkan oleh saudara kita mempertanyakan apakah WA, Instagram masuk juga dalam pengertian surat. Terima kasih Ayah atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan mewakili kelompok teman dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan latar belakang dan tujuan penulisan surat Paulus. Yang pertama, latar belakang. Sebagai pewarta Injil, Paulus tidak diam pada suatu tempat. Ia selalu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, Paulus pergi mewartakan Injil. Dari bagian 2 latar belakang itu yang melatar belakangi Paulus untuk menulis surat. Kemudian yang kedua, tujuan Paulus menulis surat. Yang pertama, Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang sedang dilanda masalah. Kemudian yang kedua, Paulus menulis suratnya untuk menunjukkan keterlibatan dirinya terhadap masalah yang dihadapi umatnya. Yang ketiga, surat-surat Paulus itu dibacakan di hadapan publik. Demikian hasil presentasi kami mengenai latar belakang dan tujuan penulisan surat Paulus. Sekian dan terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3
Pertanyaannya, pengelompokan surat Paulus. Secara umum, surat Paulus dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, surat-surat di penjara. Paulus menyebut dirinya sebagai orang yang berada dalam tawanan dan menulis suratnya dalam penjara. Surat-surat yang termasuk dalam penjara adalah Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Yang kedua, surat-surat pastoral. Surat ini berisikan tentang petunjuk nasihat, peneguhan bagi orang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4. Nama dulu, saya mau ingin sekali dengar nama. Nama lengkap dan asal. Nama lengkap saya Magdalena Gola Martin, saya dari Nomor IAP. Biasa dipanggil Jody. Kamu apa nyata? Kamu mulai baru. Kampung Baru ada di Ile AP. Kima-kama pun ada di Ile AP. Kolong Tobo pun ada di Ile AP. Silakan Kima-kama dan Kolong Tobo mempersembahkan hasil diskusinya. Yang pertama saya akan Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendalami dalam proses diskusi kelompok, kita harus juga memegang beberapa kesimpulan yang menjadi pegangan untuk kita dalam kaitan dengan surat-surat Paulus. Kita lihat sini. Latar belakang penulisan surat Paulus. Di sini ditampilkan Filemon sebagai seorang budak yang mana memiliki budak bernama Onesimus. Ia lari ke dalam penjara berkenal dengan Paulus. Dan dalam persahabatan itu terjadi bisik-bisik cinta di sana. Onesimus meminta agar Paulus menulis surat kepada Filemon sehingga ia diterima kembali. Tertera di sini. Paulus meminta Filemon agar dapat menerima kembali Onesimus sebagai sahabat. Next. Pengelompokan surat. Kita lihat di situ. Kalau kelompok tentang surat kita kelompokkan ada 2 anak. Kelompok surat yang ada di dalam penjara dengan tujuannya adalah pribadi dan perorangan. Dan kelompok surat yang adalah pastoral diperamakan kepada kelompok ataupun jemaah. Beda di situ. Tugas pertama, number 1. Tulislah 13 nama surat Paulus. Kamu yang tulis saja. Sebelumnya kita mengakhiri, saya mau tanya dulu, mau lihat sejauh mana pemahaman kamu, pengendapan kamu akan materi surat-surat Paulus tadi. Siapa bisa memberikan saya makna sebagai buah dari refleksimu atas surat-surat Paulus yang telah kita jalani, kita lalui selama kurang lebih 90 menit. Saya persilakan. Ya saudara, mantap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, perkenalan. Dengan mempelajari surat Paulus, dia menjadikan dirinya sebagai Paulus juga, agar ia mampu mewartakan Injil. Paling tidak, kita bukan tulis surat untuk melahirkan Injil baru, tetapi mungkin mewartakan ini yang benar, ini yang salah. Oh, kenapa engkau datang terlambat? Teman, besok engkau yang datang terlambat. Oh, hari ini kita pakai seragam yang warna ini. Silakan. Dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Silakan maju satu-satu, berjabatkan tangan lalu keluar. Terima kasih anak.